Kecewa, ngelus dada, dan marah. Itulah ketika saya membaca berita tentang 12 santriwati yang diperkosa oleh seorang ustadznya di salah satu pondok pesantren di Bandung. Kita akan membahas bersama-sama, kita akan ngobrol bersama-sama tentang hal ini dan kaitannya dengan Islam. Hati mana yang tidak pilu ketika mendengar berita tentang 12 santriwati yang diperkosa oleh seorang ustadz, gurunya sendiri, yang ada di salah satu pondok pesantren di Bandung. Semuanya marah, karena sebelumnya kita sudah mendengar berita tentang kekerasan seksual, akan tapi ini merupakan hal yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi dari hal ini adalah bahwasanya 12 santriwati yang sudah diperkosa ini diantaranya telah melahirkan anak. Dan di antara anak yang telah lahir dijadikan alat karena dianggap sebagai yatim piatu untuk meminta bantuan dana, untuk meminta galangan dana karena dianggap sebagai yatim piatu. Ini kan sesuatu yang sangat biadab, atau kalau bahasa kasarnya seperti itu, atau yang tak beradab yang dilakukan oleh salah satu guru agama. Perempuan, dan perempuan. Sungguh malang nasib perempuan di negeri ini. Kemarin kita baru saja mendengar berita tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen. Itu cukup gempar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan berita tentang kekerasan seksual yang akhirnya menimbulkan bunuh diri oleh salah seorang mahasiswi. Kali ini dilakukan oleh seorang polisi. Dan sekarang yang paling parah lagi adalah kita digemparkan dengan kasus 12 santriwati yang diperkosa oleh seorang ustadz loh, orang yang paham agama, akan tetapi menggunakan label agama ini untuk melakukan hal yang biadab, hal yang amoral dan tak beradab. Teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrolin tentang problem kekerasan seksual ini. Ya, kasus ini yang terbaru ini menyebabkan betapa pentingnya RUU atau Rancangan Undang-Undang PKS atau Penindakan Kekerasan Seksual yang semoga akan disahkan secara cepat oleh anggota Dewan. Jadi teman-teman, salah satu problem yang terada dalam masyarakat kita dan akhirnya menyebabkan adanya kekerasan seksual adalah problem patriarki. Ya, patriarki adalah anggapan bahwa laki-laki adalah lebih utama daripada perempuan. Laki-laki posisinya lebih atas daripada perempuan. Perempuan adalah objek belaka. Perempuan tempatnya hanya di rumah saja. Perempuan patut untuk diperlakukan semena-mena. Itulah pandangan patriarki yang sebenarnya datang dari mana saja. Akan tetapi dalam hal ini saya akan fokus tentang adanya patriarki yang disebabkan oleh pemahaman agama yang salah. Ya, pemahaman agama yang salah menjadi salah satu faktor utama penyumbang kelakuan atau perlakuan patriarki terhadap perempuan. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang kenyataan, kita jujuran saja bahwasanya kurang jelas apa misalnya beberapa ulama misalnya atau pendakwah atau ustadz yang sering menggunakan
ayat tentang kepemimpinan laki-laki melebihi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. An-Nisa ayat 34. Ayat ini sering digunakan untuk melegalkan, tanda kutip, perilaku laki-laki yang lebih utama dibandingkan perempuan dalam segala hal. Ini kan yang salah. Ini yang kurang tepat. Penempatan ayat secara tidak proporsional menyebabkan salah satu wujud adanya kelakuan patriarki. Kemudian kurang jelas apa lagi? Misalnya, suami yang menganggap istrinya durhaka ketika tidak mau diajak untuk berhubungan intim di malam hari dan menganggap dia akan dilaknat oleh malaikat karena nggak mau dianggap berhubungan intim. Kurang jelas apa lagi misalnya? Laki-laki yang sering menganggap perempuan sebagai sumber fitnah, entah itu suara perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, kemudian pakaiannya dianggap sebagai sumber fitnah, kemudian apalagi bodinya atau tubuhnya dianggap sebagai sumber fitnah, kemudian menyebabkan laki-laki menimbulkan syahwat yang besar dan tidak mampu untuk mengendalikannya. Ini kan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, yang sering dijadikan legitimasi bagi laki-laki untuk menyalahkan perempuan. Kembali lagi, patriarki ini sumber segala hal atau pemahaman yang menyebabkan timbulnya misalnya adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, adanya kemudian pernikahan dini, ya, kemudian label jelek terhadap perceraian terhadap perempuan, dan terakhir adalah kekerasan seksual. Jadi, memang agama bukan menjadi sumber utama adanya patriarki, akan tetapi agama sering dilakukan, sering dianggap dan dipergunakan sebagai apa? Melakukan adanya kelakuan-kelakuan yang patriarki seperti ini. Wahai laki-laki, mari kita lihat misalnya surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Al-ayah. Ayat ini berbicara bagaimana kemudian laki-laki disarankan untuk menjaga pandangannya, untuk jangan jelalatan. Itu inti dari ayat ini. Wa yahfadhu furujahum, dan jagalah alat kelamin kalian. Alat kelamin kalian itu dijaga supaya apa? Ketika kita timbul nafsu, kita tidak semena-mena disalurkan begitu saja. Kita dianggap, kita dituntut untuk membentenginya. Bisa kok laki-laki seperti itu. Adanya mereka yang nggak mampu, itu adalah mereka yang nafsu kebinatangannya itu tidak bisa dijaga. Ayat ini posisinya lebih dahulu dibandingkan dengan ayat setelahnya, An-Nur 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Setelah ayat tentang laki-laki tadi, pesan terhadap laki-laki, kemudian dilanjutkan kepada perempuan. Bagi perempuan, ya, jaga juga pandangan kalian, kemudian jaga juga alat kelamin kalian. Dan selanjutnya ayat itu berbicara tentang dan jaga penampilannya, kemudian pakai penutup untuk bagian dadanya, dan lain sebagainya. Para mufassirin, diantaranya Wahbah Az-Zuhaili, menganggap bahwasanya dua ayat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahwasanya tidak bisa kita menganggap bahwasanya perempuan adalah sumber fitnah. Kekerasan seksual itu dianggap disebabkan karena misalnya pakaian perempuan yang seksi misalnya, atau perempuan dianggap genit dan lain sebagainya. Coba kalau kita melihat ayat ini, dua posisi penting, yakni laki-laki terlebih dahulu, mereka yang jelalatan matanya itu loh, itu yang perlu diamankan, itu yang disalahkan. Jangan hanya menyalahkan perempuan yang pakaiannya kurang, misalnya kurang dianggap islami dan lain sebagainya.
kurang dianggap sebagai sopan dan lain sebagainya. Akan tapi kita lupa bahwasanya laki-laki itu sendiri yang otaknya itu perlu dibersihkan. Kurang islami apa misalnya kalau kita melihat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustadz terhadap 12 santriwatinya. Mereka berpakaian islami, mereka tinggal di pondok, akan tapi pelaku yang bejat ini kemudian melakukan atau menggunakan label agama, yakni ustadz, sebagai alat legitimasi untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini, hal-hal yang biadab ini. Lagi-lagi, kita atau masyarakat itu diharapkan tidak gampang terkesima dengan tampilan luar belaka. Tidak gampang terkesima dengan pakaian-pakaian luar yang berbau agama. Karena yang terkadang di luarnya itu berbau agama itu hanya digunakan sebagai alat. Karena bagian dalamnya itu penuh murka dan penuh dengan amarah dan juga dengan keinginan nafsu belaka. Jadi teman-teman semuanya, mohon maaf ini agak emosional karena ini kasus yang cukup berat dan sering dianggap sebagai hal-hal yang biasa, begitu ya. Jadi agama yang diharapkan mampu untuk menjaga moral manusia sering kali digunakan menjadi alat untuk tindakan-tindakan yang amoral. Salah satunya adalah ustadz ini atau guru agama ini. Jadi kita manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, diberikan nafsu oleh Tuhan, itu ada dua hal. Pertama, kita mampu melebihi derajat malaikat sebagai simbol dari kesucian, atau sebaliknya, kita akan terjerumus pada jurang kebejatan melebihi derajat syaitan, derajat iblis, karena kita kalah dengan nafsu kita. Itu teman-teman pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.